Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rindu Rizkita Dewi dari kelas 11 APL 2 absen 25. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisis perencanaan produksi massal. Pengertian produksi massal. Sebelum mengenal produksi massal, apa itu produksi? Produksi sendiri merupakan suatu proses kegiatan menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru yang lebih bermanfaat dan pastinya dapat memenuhi kebutuhan. Adapun pengertian produksi massal sendiri adalah memproduksi barang dengan jumlah yang besar dengan biaya yang murah per unitnya. Produksi massal terdiri atas bangunan pabrik, yaitu peralatan dan perkakas. Pertama, ciri-ciri utama produksi massal yaitu adanya standar yang jelas dalam proses produksi, memiliki mesin yang dapat digunakan untuk memproduksi jumlah banyak. Alur produksi berjalan dengan lancar. Waktu produksi relatif singkat. Kemudian dalam kontrol produksi terdapat kemudahan. Adapun keuntungan dan kekurangan dari produksi massal. Yang pertama adalah kekurangan. Yang pertama, akurasi otomatis tinggi. Kedua, hutang biaya tenaga kerja. Ketiga, tingkat produksi cepat. Keempat, biaya per unit murah. Kemudian kekurangan. Yang pertama adalah sumber daya yang terbuang. Kedua, tidak ada jaminan produk terjual sepenuhnya. Ketiga, ada biaya bahan baku tambahan. Keempat, kurang beragam. Kelima, memerlukan banyak investasi. Tahapan produksi massal. Bertujuan agar kegiatan produksi menjadi lebih efektif, maka diperlukan beberapa penerapan berikut, yakni yang pertama, mengurangi biaya produksi. Yang kedua, meningkatkan mutu atau kualitas produk. Ketiga, segera merespon permintaan. Keempat, memungkinkan inovasi produk. Kelima, mempercepat produksi produk. Keenam, rancangan produk massal. 5 dimensi spesifik yang berhubungan dengan laba dan digunakan untuk menilai kinerja usaha pengembangan produk terdiri dari 5 macam, yakni yang pertama, kualitas produk, kedua biaya produk, ketiga waktu pengembangan produk, keempat biaya pengembangan, kelima kasabilitas pengembangan. Tahapan produksi massal ada 3, yakni pertama tahap perencanaan atau planning, kedua tahap implementasi atau pelaksanaan, ketiga tahap pengendalian atau controlling. Dan produksi massal bertujuan sebagai langkah awal untuk menentukan aktivitas produk dan sebagai masukan rencana sumber daya. Yang pertama, mengidentifikasi produk yang akan dibuat. Kedua, mengidentifikasi alat atau mesin dan bahan yang dibutuhkan. Ketiga, mengidentifikasi tenaga kerja dan soft skill. Keempat, menyusun urutan kerja, pembagian kerja, perintah kerja, dan target waktu pengerjaan. Kelima, menyusun nada denah atau lokasi atau pengerjaan produk. Keenam, menyiapkan alat dan bahan. Ketujuh, memulai proses produksi sesuai standar dan prosedur. 8, memperhatikan keselamatan dan standar kerja. 9, memulai sesuai alur kerja dan awal sampai akhir. 10, mengemas produk akhir. Proses persiapan alur atau skema bagan dalam produksi massal ada 6. Yang pertama, penjadwalan waktu. Yang kedua, pemilihan peralatan. Yang ketiga, pengerjaan dengan perkakas. Keempat, mobilitas personalia. Kelima, pembelian material. Keenam, pembagian pekerjaan. Perencanaan produksi dan pengontrolan terdiri atas routing, yaitu menentukan urutan-urutan proses. Scheduling, yaitu menetapkan jadwal kegiatan operasi. Dispatching, yaitu mempersiapkan dan menentukan proses pemberian perintah untuk memulai operasi. Follow up, yaitu menetapkan dan menentukan berbagai kegiatan agar tidak terjadi penundaan dan mendorong terkoordinasinya seluruh perencanaan operasi. Tahap perencanaan produksi massal ada 4. Yang pertama, tahap desain awal. Yang kedua, tahap desain produk. Ketiga, tahap cara pembuatan. Keempat, tahap pembuatan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.